Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, subuh adalah waktu yang amat istimewa. Waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya ialah dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Katakanlah, ku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika kalian sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu kalian akan mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu sholat lain. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya, di mana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri memiliki banyak keistimewaan dalam Islam, yaitu sebagai berukit di antaranya. 1. Disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. 2. Salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukminin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu baginya akan menjadikan jalan ke surga Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat berdain atau subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. 3. Salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka seperti disampaikan dalam hadis berikut. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dari Abu Daud. 4. Berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. 5. Pahala seperti salat semalaman. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam kelak, yang akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad seperti sabda Rasulullah SAW berikut. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan isya dan subuh menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Lebih baik dari dunia dan isinya. Salat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 8. Melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Salat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. 9. Terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara dan menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik.
Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia, orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan salat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. 10. Waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan doakan oleh seluruh malaikat disampaikan langsung pada Allah. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Sahabat yang beriman, demikianlah keistimewaan yang dimiliki waktu subuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh ataupun sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Biasanya sholat subuh akan didahului oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit, tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan sholat subuh. Padahal dosa meninggalkan sholat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Hukum meninggalkan sholat subuh. Tahukah kalian, jika meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun. Sementara 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Dengan demikian, 1 kali tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tentunya sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan, seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan sholat dengan banyak keutamaan tersebut. 2. Perintah mengerjakan sholat subuh dalam Al-Quran. Dosa meninggalkan sholat subuh ternyata melebihi berbuat zina. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan sholat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tamusu wa hina tasbihun. Shadaqallahul adim. Artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim. Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.